Perkenalkan, nama saya Gabriela Lisandra Viani. Nama saya Graciana Sivanggiat Putri. Halo teman-teman, nama saya Anggita Dwi Cahyani. Menurut kami, reflektif adalah tindakan berpikir untuk melihat apa yang sudah dialami sebelumnya. Mengapa manusia harus hidup reflektif? Karena agar kita bisa belajar dari pengalaman tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam artian, reflektif juga merupakan sebuah proses belajar yang berlangsung terus-menerus. Dengan bersikap reflektif, kita akan semakin bijak dalam hidup dan belajar terus-menerus dari apa yang sudah dialami. Pengalaman reflektif yang dapat mengubah pribadi saya adalah ketika saya telat mengumpulkan tugas. Saat itu saya berpikir bahwa keesokan harinya saya akan dimarahi oleh dosen. Setelah itu saya berdoa, saya memohon semoga besok saya tidak dimarahi. Ternyata keesokan paginya saya tidak dimarahi oleh dosen tersebut. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk memprioritaskan tugas saya dan tidak menganggap enteng setiap tugas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang suka duka selama mengikuti perkuliahan online. Suka mengikuti perkuliahan online adalah saya menjadi orang yang mandiri dalam arti saya dapat membagi waktu saya sendiri untuk mengerjakan tugas, untuk bermain bersama adik saya, untuk membantu adik saya menyelesaikan tugas-tugasnya, dan masih banyak lagi. Selain itu, sukanya adalah saya memiliki waktu luang yang banyak di rumah, sehingga saya dapat melakukan aktivitas baru di rumah. Selanjutnya, meningkatkan kekepoan saya mengenai sesuatu hal. Misalnya saja ada materi yang sangat menarik, kemudian saya tertarik untuk mencarinya, kemudian saya mencari referensinya di Google. Selanjutnya saya mengerti tentang materi tersebut yang sebelumnya saya tidak pernah mengetahui tentang materi tersebut. Selanjutnya dukanya mengikuti perkuliahan online itu kita menjadi tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita secara langsung. Terus dukanya selanjutnya itu ketika belajar kelompok. Ketika belajar kelompok itu sulit menemukan titik temu antar anggota kelompok, karena kan pembicaraannya juga lewat chat. Ada yang slow respon, ada yang fast respon, ada yang manut-manut aja, terus ada yang aktif berpendapat gitu kan. Jadinya masih suka kayak berat sebelah gitu kalau belajar kelompok gitu. Terus selain itu saya kan tipikal orang itu yang ngerjain tugas nggak bisa dicicil. Jadi ngerjainnya itu hamin berapa jam atau hamin berapa hari, pokoknya mepet deadline gitu. Terus saya merasakan itu ketika banyak tugas dengan deadline yang sama, itu rasanya kayak kok kayak gini banget ya gitu. Tanpa saya sadari itu tuh sebenarnya salah saya sendiri. Tapi terkadang kalau udah kayak gitu, saya menyalahkan orang lain atau mungkin menyerah gitu. Oh Tuhan, kenapa kok kayak gini banget gitu kan. Tentunya teman-teman juga pernah merasakan kayak gitu. Misal kayak kita dapat tugas banyak atau dapat masalah banyak, terus kita nyerah gitu. Tapi teman-teman ingat, kamu itu tuh udah sampai di titik ini aja itu udah hebat banget. Terkadang kalian ketika menghadapi suatu masalah yang menurut kalian itu sulit untuk dijalani, pada akhirnya kalian bisa menjalani itu semua dan ya hasilnya sampai hari ini. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Terus semoga segera kuliah offline, jadi bisa ketemu secara langsung, bisa berdinamika di kelas secara langsung. Dan itu sedikit cerita dari saya yang mungkin bagi teman-teman apaan sih gitu, tapi ya itulah.
Pengalaman dan refleksi adalah guru tertinggi kehidupan. Buahnya adalah kebijaksanaan yang terus berkembang. Namun, kita tidak boleh tenggelam di masa lalu. Kita tidak boleh terus menyalahkan masa lalu dan hidup dalam penyesalan atas apa yang telah kita lewati. Untuk itu, kita harus berpijak kuat di keadaan saat ini. Kita perlu memiliki pikiran seperti cermin yang memantulkan semua keadaan sebagaimana adanya, sehingga kita bisa bersikap tepat di dalam menghadapi apapun yang terjadi. Inilah artinya menjadi manusia reflektif. Jadi manusia yang reflektif itu juga berarti menjadi manusia yang bijaksana.